Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang ada dalam benak kalian jika melihat video ini? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Iya, mu'alaf atau setiap orang yang memutuskan untuk memeluk agama Islam secara serta-merta telah diwajibkan melaksanakan ibadah sholat. Akan tetapi, bagaimana jadinya jika orang yang baru saja memeluk Islam ingin sholat tapi belum hafal bacaan sholat? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Seperti yang kalian ketahui, rukun Islam setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah mengerjakan sholat. Ibadah turun-temurun yang diwariskan dari nabi ke nabi ini telah dijadikan tolak ukur dari ibadah-ibadah yang lain. Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba di hari kiamat ialah sholatnya. Jika sholatnya baik, sungguh ia termasuk orang-orang yang beruntung, dan jika sholatnya rusak, sungguh ia termasuk orang-orang yang merugi. Hadis riwayat Abu Hurairah. Dari hadis tadi, Rasulullah menjelaskan bahwa baik atau rusaknya kualitas ibadah sholat seseorang dapat diketahui dari rukun atau aturan yang dikerjakan. Namun, ada juga hadis Nabi yang tak hanya memerintahkan untuk memperhatikan rukun-rukun dalam mengerjakan sholat. Dari Mu'az bin Jabal, Rasulullah SAW bersabda, inti pokok segala perkara adalah Islam, dan tiangnya adalah sholat. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadis tadi memiliki penjelasan bahwa Islam yang ada dalam hati seseorang muslim tak akan kokoh jika tidak mengerjakan sholat. Bahkan orang yang sholat pun memiliki etika atau adab yang harus diperhatikan. Sebab rukun maupun adab dalam sholat merupakan syarat agar pahala sholat kita bisa diterima oleh Allah. Salah satu adab sholat yang harus dijaga ialah menahan tangis. Pasti kalian sering mendapat imam maupun makmum yang menangis ketika membaca atau mendengar lantunan bacaan sholat. Sebagaimana dalam kitab Nihaya Al-Muhtaj, para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa tangisan seseorang dalam sholat menurut riwayat yang sahih ialah jika saat menangis ia mengeluarkan suara, maka sholatnya akan batal. Seperti tangis merintih atau berkata, maafkan aku Tuhan, ketika mendengar ayat tentang azab kubur, akhirat dan neraka. Akan tetapi, selain dari adab yang disampaikan para ulama, rukun sholat tetap menjadi syarat yang paling utama. Berbicara tentang rukun, dalam sholat sendiri, membaca Al-Fatihah merupakan salah satu rukun yang tak boleh ditinggalkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidak sah sholat seseorang yang tak membaca surah Al-Fatihah. Hadis riwayat Ubadah bin Samit. Bahkan Imam Asy-Syafi'i dalam kitab yang berjudul juga menambahkan penjelasan terkait hadis tersebut, bahwa orang yang tidak membaca Al-Fatihah maka sholatnya tidak sah, sengaja ataupun tidak disengaja. Lantas bagaimana dengan orang yang belum hafal, seperti saudara-saudara kita yang baru memeluk agama Islam? Apakah mereka masih bisa mengerjakan sholat? Kondisi seorang muslim yang tak hafal Al-Fatihah telah diprediksi para imam mazhab jauh-jauh hari sebelumnya. Hal tersebut bisa kita lihat dari pendapat-pendapat mereka yang terkesan memberi solusi, seperti pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa imam, makmum, atau orang yang sholat sendiri wajib membaca Al-Fatihah di setiap rakaat, entah dari hafalannya atau dengan melihat mushaf, baik sholat sunnah maupun fardu. Berbeda dengan pendapat yang datang dari Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab yang berjudul Al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Beliau mengatakan bahwa membaca Al-Fatihah dengan melihat mushaf tidak dibenarkan. Pendapat beliau ini terlontar saat seseorang bertanya kepadanya, apakah sama hukumnya melihat mushaf bila membaca Al-Fatihah dalam sholat fardu? Imam Ahmad menjawab, saya tidak pernah mendengar riwayat seperti itu. Perkataan beliau itu ternyata bersumber dari hadis Rasulullah SAW. Dari Aisyah istri Rasulullah SAW, bahwa pernah suatu ketika pembantunya menjadi imam sholat atas dirinya sambil memegang mushaf. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Abi Syaibah. Selain ulama berbeda pendapat terkait boleh atau tidaknya memegang mushaf, ada juga pendapat lain yang diterangkan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in. Syekh Zainuddin berkata
bahwa orang yang tidak hafal seluruh ayat dalam surah Al-Fatihah dan tidak bisa pula membaca mushaf, maka baginya bisa dengan membaca 7 ayat meskipun berbeda-beda surah. Dan kalau masih tak mampu, dibolehkan mengulang dalam satu ayat yang sama sebanyak 7 kali, atau seperti durasi membaca Al-Fatihah. Kalau tak mampu juga, dibolehkan baginya membaca 7 macam zikir. Dan kalau masih tak mampu, maka wajib diam sesuai durasi waktu membaca Al-Fatihah. Syekh Zainuddin menambahkan, bahwa zikir yang boleh dibaca itu Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, wala haula, wala quwata illa billahil aliyil azim. Meski menurut Syekh Zainuddin bisa mengganti surah Al-Fatihah dengan zikir, asalkan jumlah huruf dan durasinya sama saat membaca Al-Fatihah, Imam Syafi'i tetap menghukumi pendapat tersebut sebagai hal yang makruh untuk dilakukan dan lebih menganjurkan memegang musyaf jika ingin sholat. Sebenarnya, kemudahan membaca Al-Fatihah tak hanya diberikan kepada saudara-saudara kita yang baru saja memeluk Islam. Orang yang terlahir sebagai seorang muslim pun masih bisa mendapatkan toleransi dari para ulama jika tak hafal atau lupa membaca Al-Fatihah. Sebagaimana Dewan Penasihat sekaligus pendiri Pusat Studi Al-Quran Jakarta, Prof. Dr. Muhammad Quraisyah menjelaskan bahwa keliru atau lupa merupakan hal yang sering terjadi pada manusia. Karenanya, orang yang lupa membaca Al-Fatihah atau secara tak sengaja langsung membaca surah lain, mereka wajib menghentikan bacaannya dan harus memulai membaca surah Al-Fatihah. Akan tetapi, jika ia baru ingat setelah mengerjakan sholat, maka itu bukan masalah. Sebab Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan menghukum hambanya akibat salah, lupa, atau dipaksa. Hadis riwayat At-Tabrani. Namun pendapat lain dijelaskan dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri, bahwa orang yang dalam sholatnya lupa membaca Al-Fatihah dan ia telah sampai pada rakaat terakhir, maka wajib baginya untuk mengganti jumlah rakaat yang saat mengerjakannya ia lupa membaca Al-Fatihah. Bukan asal-asalan diperintahkan menjadi rukun sholat yang keempat setelah niat, takbir, dan iftitah. Ternyata membaca Al-Fatihah memiliki kemuliaan jika dibaca dalam sholat. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis qudsi. Allah berfirman, Abu Hurairah berkata, Hai Ibnu Al-Farisi, bacalah surah Al-Fatihah, sebab aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku membagi sholat antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian, separuhnya untukku dan separuhnya untuk hambaku, dan hambaku berhak mendapat yang ia minta untuk hambaku. Apabila ia membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berkata, Aku memuji hambaku. Apabila ia membaca Ar-Rahmanir-Rahim, Allah berkata, pujian dariku untuk hambaku. Apabila ia membaca Malik Yaumiddin, Allah berkata, Aku memuliakan hambaku. Hadis riwayat Muslim. Betapa istimewanya Al-Fatihah di mata Allah jika dibaca saat sholat. Tak salah jika beberapa ulama seperti Imam Hasan Al-Bashri mengatakan, bila kau ingin berbicara kepada Allah, maka sholatlah. Islam adalah agama yang tak pernah memberi kesulitan bagi pemeluknya. Pendapat-pendapat ulama yang telah disebutkan tadi merupakan tanda bahwa Allah mengutus Rasulullah untuk memudahkan setiap perintahnya agar seluruh umat Islam bisa merasakan nikmatnya beribadah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya agama Islam adalah agama mudah. Tak ada seorang pun yang hendak menyusahkan agama Islam kecuali ia akan kalah. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman, masih adakah di antara kita yang tak tahu bahwa Al-Fatihah adalah syarat sah sholat? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.